Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi kipas angin macet dan berbunyi. Baiklah, langsung saja kita lakukan pembongkaran. Pertama, kita buka penutup pengaman kipas angin. Kita tes apakah kipas berputar keset atau berat. Pada kasus ini kipas berputar dengan berat. Langsung saja kita lepas baling-baling kipas, kita longgarkan mur di depan, kemudian kita lepaskan skrup bagian belakang yang berfungsi untuk membuat kipas bisa berputar kiri dan kanan. Kemudian kita buka keranjang kipas dengan memutar mur plastik berlawanan arah jarum jam. Kipas macet biasanya terjadi karena dinamo kering serta bagian yang di dekat bushing bearing itu lengket. Jika dilihatkan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya konslet karena dinamo bergesekan secara terus-menerus dan terjadi panas. Kita buka 4 skrup bagian depan menggunakan obeng kembang. Adapun alat yang kita siapkan adalah obeng kembang, kemudian amplas halus dan minyak. Bisa menggunakan minyak lamak ataupun grease, cuman lebih baik digunakan minyak. Langkah selanjutnya setelah kita lepas plastik penutup, kita lepas skrup obeng kembang pada bagian bawah, kemudian kita lepas 4 skrup bagian depan dinamo. Untuk gemuk atau grease tidak digunakan karena dia biasanya hanya bersifat sementara. Dalam jangka waktu beberapa minggu kemudian dia akan keset kembali. Kenapa? Jadi kita lebih baik menggunakan minyak. Demikian juga kita menggunakan minyak rambut tanco. Dia juga akan menyebabkan keset kembali nantinya. Setelah skrup kembang kita lepas, kemudian kita tarik ke belakang rumahan dinamo. Kemudian kita amplas halus bagian dinamo. Kita putar secara perlahan. Dinamo tidak dilepas karena terdapat pin pada bagian depan. Tergantung konstruksi masing-masing kipas, dia ada menggunakan berupa pin, ada menggunakan baut kembang. Pada contoh kasus ini dia menggunakan pin, sehingga untuk melepasnya harus melepas pin tersebut. Berhubung kita tidak perlu melepas, juga bisa langsung kita amplas di tempat, jadi kita amplas di tempat agar menghemat pekerjaan kita. Kemudian bagian depan juga kita amplas, kita bersihkan bagian leher dari dinamo tersebut. Setelah kita cukup, kita oleskan minyak.
pada bagian dinamo. Kemudian kita oles-oles menggunakan tangan. Kita oleskan secukupnya saja, karena jika banyak-banyak pun percuma, dia akan merembes kemana-mana, takutnya akan menyebabkan terjadi korslet. Hal yang perlu kita ingat, bagian depan juga kita oleskan, karena bagian depan adalah bagian pertama yang langsung berhubungan dengan bagian luar. Kebiasaannya dia yang cepat lengket. Sambil kita lap-lap dengan tisu, kita sambil putar-putar apakah masih keset ataupun sudah ringan. Jika masih keset-keset, kita oleskan lagi, dan bagian belakang yang berhubungan dengan dinamo bagian luar. Setelah dia cukup, kita coba dengan pemasangan apakah sudah terasa ringan atau masih keset. Jika nantinya masih keset, kita ulangi lagi. Kenapa? Mana? Apa? Untuk kebiasaan kipas yang lengket, kebiasaan dia cuman lengket karena kotoran yang masuk secara sedikit demi sedikit, cuman dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan terjadinya sendat macet ataupun berbunyi. Daripada kita memanggil tukang servis, lebih baik kita bongkar sendiri, karena kunci yang digunakan pun tidak terlalu banyak, hanya menggunakan obeng kembang, kemudian amplas dan minyak. Adapun untuk proses perakitan ada kebalikan dari proses pembongkaran. Kita pasang kembali baut obeng kembang yang 4. Setelah keempat-empatnya terpasang dengan mur, kemudian barulah kita kencangkan secara perlahan. Jangan langsung mengencangkan pada satu sisi saja, karena akan menyebabkan terjadinya miring. Sebaiknya kita kencangkan sedikit demi sedikit. Baut skrup kembang. Setelah kita kencangkan, kita pastikan kita putar-putar kembali. Jika ini leher longgar, kita kencangkan baut kembang bagian samping. Kemudian jangan lupa baut bagian bawah kita pasang kembali. Ini berfungsi sebagai tuas agar kipas bisa menoleh kiri dan kanan.
Sebelum melakukan perakitan terakhir, ada baiknya kita lakukan pengetesan terlebih dahulu agar pekerjaan kita tidak terulang dan sekali langsung selesai. Kita coba dengan memasang kipas tanpa melakukan pemasangan koper plastik. Ini kita lakukan untuk pengetesan, memastikan bahwa kipas sudah benar-benar bisa berjalan. Terlihat kipas langsung berputar dengan baik. Kemudian kita pasang koper bagian belakang. Setelah itu koper plastik bagian depan kita pasang agar kuncian terkunci dengan baik. Setelah kunci terklik, kemudian kita pasang skrup kembang pada bagian depan. Terdapat 4 skrup agar memudahkan kita sedikit baringkan kipas agar tidak sulit dalam melakukan pemasangan. Kita pasang terlebih dahulu agar baut duduk, jangan langsung kita kencangkan agar memudahkan nantinya pemasangan baut-baut yang lainnya. Setelah keempat baut terpasang dengan baik, kemudian barulah kita kencangkan keempat baut skrup tersebut. Dan jangan lupa tuas penarik pada bagian atas juga kita pasang. Ini berfungsi agar kipas bisa menoleh kiri dan kanan yang biasa kita tarik atau kita tekan. Memastikan kita tes kembali, kita tekan dan kita tarik apakah benar-benar terpasang dengan baik. Kemudian pengaman keranjang kita pasang, kita paskan dudukan dan kita paskan dudukan dengan nok. Kemudian kita pasang mur plastik, kita kencangkan searah jarum jam. Kemudian kipas kita pasang, kita paskan pin agar dia duduk pada kuncian kipas sehingga tidak meleset. Kemudian kita pasang mur pengunci plastik, kita kencangkan berlawanan arah jarum jam. Langkah terakhir kita pasang koper pengaman bagian depan, kita paskan klik pengunci bagian atas. Kemudian kunci dari sisi samping, kiri, kanan, dan bawah kita rapatkan kembali.
bisa kita pukul-pukul menggunakan gagang obeng kembang. Kita tes, terlihat kipas berputar dengan sempurna. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi. Assalamualaikum.